Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini. Mari tenangkan hati dan pikiran kita. Jadikanlah ibadah di rumah layaknya seperti ibadah di gereja. Biarlah hati kita bersuka cita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Mari kita berdiri. Kita meyakini bahwa ibadah online ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Setelah minggu kemarin kita merayakan Minggu Epifani, maka hari Minggu ini kita memasuki minggu biasa. Biasa bukan berarti datar. Biasa juga bukan berarti tanpa makna. Melainkan membuka ruang untuk kita lebih lagi menerjemahkan firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Melalui tema khotbah hari ini, yaitu terus-menerus dibarui. Marilah kita memulai perjalanan ziarah dan resolusi kita di tahun ini, di tahun yang baru ini. Kendati tidak mudah, kita bertekad untuk terus-menerus mau dibarui dan membarui diri dengan hal-hal yang lebih baik. NKB PKJ 200, ku diubahnya. Saudara-saudara, saya mengajak kita hening sejenak. Saudara-saudara, salah satu semboyan gereja Protestan, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, yang berarti gereja yang sudah dibarui harus terus-menerus dibarui. Pembaruan itu mestinya setiap kali menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Iman dan budi pekerti kita yang setiap hari harus semakin berkualitas,
semakin lebih baik. Namun kenyataannya kalau kita mau jujur, seringkali kita berhenti dalam proses pembaruan. Bukan semakin lebih baik, malah iman dan perilaku kita semakin merosot. Kebencian, dendam, iri hati, sombong, dan kepentingan diri sendiri terasa terus masih ada dalam diri kita. Malah semakin menjadi-jadi ketika mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, apalagi terhimpit dalam penderitaan. Di sini kita terus gagal menyaksikan iman dan kasih Tuhan. Berangkat dari kegagalan demi kegagalan, marilah kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Saudara-saudara diberi kesempatan untuk mengaku dosa-dosanya secara pribadi. Ungkapkanlah pengakuan dosa kita dengan tulus dan jujur, karena di hadapan Tuhan tidak ada yang dapat kita sembunyikan. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu. Ampunilah seturut dengan kasih setiamu, belas kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah yang terambil dari Roma 1, Roma 3, ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah umat Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari NKB 17, bait 1 dan 3. Agunglah kasih Allah. Karena
Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama menyimak, merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu kami boleh ada seperti sekarang kami ada. Kami boleh beribadah meskipun melalui media online ini. Kami percaya bahwa melalui media ini pun juga Engkau memperdengarkan suara-Mu, Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami. Maka tolonglah kami ya Bapa, supaya kami mampu menyimak, mengerti, memahami apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan, sehingga jalan hidup kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pemberitaan firman ini, kiranya Engkau berkenan memakainya, dan melalui mereka Tuhan menyatakan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Maka berbicaralah, berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 1 ayat yang pertama hingga kelima. Kejadian 1 ayat yang pertama hingga kelima. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan 7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Injil pada minggu pertama, minggu biasa, saat ini diambil dari Injil Markus. Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-11. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan ke-11. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, terus menerus dibaharui. Inilah
tema khotbah yang beberapa menit ke depan kita akan renungkan bersama. Di kata pembuka kita boleh diingatkan kembali bahwa salah satu semboyan gereja-gereja reformasi, gereja Protestan adalah bahwa gereja yang sudah dibaharui, direformasi itu harus terus-menerus membaharui dirinya. Tidak boleh ada kata stagnan, berhenti, tidak tumbuh, tidak dibaharui, tidak berubah ke arah yang lebih baik. Saudara-saudara, Mary Blacknap, PhD, ia adalah seorang psikolog pendidikan dari Universitas Berkeley, Amerika Serikat, menulis sebuah buku. Judul bukunya menarik, maka saya membeli buku ini. Buku itu berjudul Homo Deva. Saudara-saudara, buku Homo Deva, ada kelanjutan judulnya, tahapan lanjutan evolusi manusia untuk memenangkan masa depan. Dalam tulisannya, Blacknap ini memaparkan tentang sejarah baru umat manusia. Dalam pandangannya, manusia itu terus mengalami perubahan dan berkembang. Ya, tentu saja berdasarkan risetnya, ia percaya pada teori evolusi Darwin. Saudara-saudara, seringkali kita hanya menyempitkan bahwa teori Darwin itu asal-usul nenek moyang kita manusia ini adalah kera begitu. Padahal ada begitu banyak aspek dalam teori evolusi. Blacknap percaya bahwa akhir budaya Homo sapiens, manusia modern pada saat ini, telah tiba dan era baru kini sedang muncul, sedang terjadi dalam pelbagai tantangannya. Saudara-saudara, bisa saja kita tidak sepakat dengan teori evolusi, dengan teori Mary Blacknap ini. Namun harus ingat, fakta-fakta perubahan itu terus bergulir. Fakta bahwa manusia dari zaman prasejarah, zaman primitif ke zaman sekarang, zaman modern dan nanti pasca modern dan seterusnya, itu terus mengalami perkembangan. Bisa saja kita tidak suka dengan perubahan yang sedang terjadi pada saat ini. Namun kita tidak bisa duduk diam dan menunggu segala sesuatu menjadi ideal, menjadi baik. Kita sedang dan harus melewati rentetan transisi perubahan-perubahan itu. Bergerak ke tantangan dan tekanan yang sama sekali mungkin kita tidak mengetahuinya, yang masih gelap. Saudara-saudara, Homo Deva ini ditulis pada 2004, lalu kemudian mengalami revisi 2015, jauh sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi. Sebelum kita heboh, sebelum saya khotbah pakai masker ini, ya ngomong-ngomong agak berat juga ya kalau khotbah pakai masker begini, suara nggak lepas, napas jadi agak terganggu. Ya tidak masalah. Siapa bayangkan bahwa kita semua akan beribadah dengan cara yang seperti ini? Ini adalah tantangan yang baru, tekanan yang dahsyat yang orang semua
belum mengetahui ujungnya akan berakhir di mana. Saudara-saudara, itulah sebabnya ada begitu banyak teori, perdebatan, dan protokol-protokol kesehatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karena kita belum tahu sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Saya ingat dulu, masker hanya digunakan untuk orang-orang yang sakit saja. Orang sehat tidak usah pakai masker. Ya, saya pada waktu itu juga merenungkan mungkin juga karena masker menjadi barang langka, maka yang paling perlu adalah tim medis dan orang yang sedang sakit. Tapi sekarang apa yang terjadi? Setiap orang diwajibkan. Kalau Anda keluar tidak pakai masker, maka akan terjadi bahwa kita akan mengalami sanksi, mengalami hukuman atau denda. Saudara-saudara, bagaimana manusia menghadapi tantangan dan tekanan yang baru ini? Becknap menyebut bahwa dengan kemampuannya beradaptasi, maka anggota Homo sapiens berkembang. Manusia modern saat ini berkembang menjadi spesies baru yang lebih kreatif, lebih inovatif. Itulah Homo Deva katanya. Kita saat ini jadi lebih kreatif. Ibadah nggak boleh ngumpul. Siapa bilang ibadah nggak bisa? Kita bisa ibadah melalui media yang kita nikmati saat ini bersama-sama. Kita menjadi semakin kreatif. Bagaimana kita berjualan tanpa mungkin bertemu muka satu dengan yang lain, penjual dan pembeli, cukup online, dan perkembangannya luar biasa pada saat ini. Manusia kreatif, manusia yang terus-menerus berinovasi. Maka Homo sapiens, manusia modern yang enggan untuk berubah, berinovasi dan kreatif, kini barangkali tidak akan menikmati kemajuan itu. Akan ketinggalan. Saudara-saudara, era Homo Deva akan membuat kita melintasi ambang evolusi utama. Ketika orang belajar mengekspresikan integritas antara kecerdasan dan intuisi yang lebih tinggi. Masing-masing kita punya intuisi. Masing-masing punya angan, punya imajine. Disitulah Homo Deva akan bisa menolong manusia. Ini kata Mary Becknap. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saya tidak hendak mengajarkan atau menganjurkan bahwa kita ikut saja teori Mary Becknap ini. Mary Becknap menggaungkan kembali tentang evolusi, tentang perubahan. Setuju atau tidak, kita semua terus-menerus mengalami perubahan. Ya, minimal dunia dan kita ini semakin lama semakin tua. Menjadi semakin tua bukan jaminan bahwa kita menjadi semakin bijaksana, semakin dewasa, semakin menampakkan kehidupan pertobatan, dan semakin bijaksana, semakin serupa dengan Tuhan Yesus itu. Hal ideal yang mestinya terjadi adalah seiring perubahan-perubahan itu, baik yang terjadi di luar maupun dalam diri kita, ini harusnya diimbangi dengan semakin matangnya spiritualitas kita, semakin mengerti dan mengenal apa yang Allah kehendaki. Saudara-saudara, jika demikian, maka yang harus dan sedang kita butuhkan adalah menyikapi perubahan itu dengan terus-menerus mau dibaharui
dan mau memperbaharui diri sendiri. Saudara, kita sudah tahu bahwa kita memang harus berubah. Namun musuh utama manusia itu, sehingga ia tidak mau dibaharui, adalah kondisi rasa nyaman, kondisi merasa aman yang sekarang ini sedang terjadi dengan kita, dan memandang bahwa perubahan, pembaruan itu merupakan sebuah ancaman. Akibatnya, yang merespon pembaruan itu seringkali adalah mereka yang merasa diri tidak beruntung, dan tentu saja kehidupan mereka itu tidak nyaman. Hal ini kita bisa lihat dalam kehidupan di mana kita ada. Orang yang sekarang merasa sudah aman, sudah nyaman, menikmati segala yang ada, disuruh berubah, pasti gak mau. Kenapa? Karena perubahan itu dianggap akan mengusik rasa nyaman, tidak enak. Tetapi sebaliknya, kalau justru orang-orang yang sekarang tidak enak menikmati hidup ini, mereka ingin sekali mengalami pembaruan, perubahan. Nah, saudara-saudara, hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan di mana Yohanes Pembaptis dan Yesus hadir dan melayani. Ketika Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan di padang gurun, mereka yang datang utamanya adalah orang-orang yang merasa diri tidak diuntungkan dengan kehidupan agama yang menekankan ketaatan pada hukum Taurat dan turunan hukum itu. Mereka sudah muak dengan hukum yang ada ini, yang membebani, membelenggu mereka ini. Sebaliknya, mereka yang menjadi pemegang otoritas hukum Taurat enggan untuk datang dan memenuhi seruan Yohanes Pembaptis. Bertobat, paling-paling mereka datang hanya untuk semata-mata atau memata-matai Yohanes Pembaptis. Maka tidak heran jika kita membaca dalam versi Injil Matius, Yohanes mengecam mereka ini. Mereka tidak sungguh-sungguh datang untuk bertobat kepada Yohanes ini, tetapi mereka datang untuk memeriksa, untuk memata-matai, untuk mengetahui gerakan apa yang sedang terjadi di bawah pimpinan Yohanes ini. Maka tak segan-segan Yohanes menegur mereka. Yohanes mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang sedang datang ini?" Dicatat dalam Matius 3 ayat 7. Saudara-saudara, bagi Yohanes, kedatangan anak manusia, Sang Mesias itu sangat penting dan genting. Sikap ini hanya dapat diantisipasi dengan pertobatan. Tidak boleh merasa aman dan nyaman dengan keyakinan bahwa kami ini adalah umat pilihan Allah. Tentu Allah akan selalu berpihak kepada kami. Saudara-saudara, rasa aman dan nyaman bagaikan penyakit kronis yang terus menggerogoti spiritualitas manusia, sehingga akan mengalami berujung kepada maut. Bukankah ada banyak orang Kristen juga terlena dalam perasaan aman dan nyaman? Percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, pasti selamat. Dan keselamatan itu tidak akan hilang. Bandingkan saudara-saudara, apa bedanya dengan keyakinan para elit Yahudi, Saduki dan Farisi?
bahwa mereka nyaman dengan status mereka sebagai umat pilihan, umat yang disayang Allah itu. Saudara-saudara, kecuali para elit penguasa bait Allah, orang-orang dari berbagai penjuru seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem datang mencari dan mendekat suara padang gurun itu. Ya, ini sesuatu yang ganjil. Yerusalem yang di dalamnya ada bait Allah yang merupakan axis mundi. Ini bahasa Latin, axis mundi, yaitu pusatnya dunia, di mana Allah diyakini berkenan hadir di dalamnya. Kini justru ditinggalkan dan orang-orangnya keluar menuju padang gurun. Ada apa gerangan? Saudara-saudara, ya, bisa jadi mereka telah jenuh dengan kehidupan keagamaan yang menekankan syariat ritual, lalu kemudian merindukan sebuah pembaruan yang membebaskan mereka untuk bertemu dengan Allah yang memeluk mereka dengan cintanya itu. Suara padang gurun itu mampu menggetarkan Yudea dan Yerusalem. Padang gurun menjadi simbol sebuah pertobatan. Berbalik arah hidup seseorang dari jalan yang lama menuju jalan yang baru. Saudara-saudara, misalnya dalam narasi kitab Keluaran, padang gurun menjadi pusat dalam perubahan umat Allah. Dari budak di Mesir menjadi orang-orang merdeka, bahkan menjadi umat Allah yang bergerak menuju tanah perjanjian. Sedangkan sungai Yordan sendiri adalah sebuah sungai yang memisahkan antara padang gurun sebagai lambang pengembaraan umat dari kehidupan yang lama di Mesir dengan tanah perjanjian yang kelak kemudian hari mereka huni itu. Itulah sebabnya muncul keterangan lokasi ini, padang gurun dan sungai Yordan. Saudara-saudara, jika kita melihat sepintas perjalanan padang gurun yang akan mengubah kehidupan umat Tuhan itu, jelas tergambar ada banyak orang yang tidak nyaman, yang tidak suka. Banyak di antara mereka marah-marah dan menggugat memarahi Musa, lalu menginginkan kembali ke Mesir, kembali ke zaman perbudakan itu. Bukankah hal serupa seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Saya mengingat zaman reformasi, ketika bergulir terus pada saat ini, ada orang yang rindu untuk kembali. Semboyan-semboyannya jelas, kepenak zamanku, ingin rindu balik lagi ke masa yang lalu. Saudara-saudara, umat Tuhan dulu juga begitu. Apakah di padang gurun ini bisa menghadapi kehidupan dan tantangan? Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga kami harus mati di sini? Mereka menuntut untuk dikembalikan lagi ke Mesir. Saudara-saudara, banyak orang tidak nyaman dengan perubahan. Kita melihat yang terjadi dalam kehidupan iman kita. Banyak orang merasa nyaman dan enggan untuk berubah. Karena dengan berubah itu, dengan bertobat itu, pikirnya akan merugikan banyak hal. Akan memutus pertemanan, akan hilang kenyamanan, akan lenyap harta benda, dan lain sebagainya. Dalam peristiwa pembaptisan oleh Yohanes di sungai Yordan, ternyata tidak sedikit orang yang memberi diri dibaptis dan menyatakan pertobatan. Baptisan itu sebagai tanda bahwa mereka bertekad untuk sebuah kehidupan yang baru. Metanoia, bertobat.
meninggalkan cara hidup yang lama dan berbalik kepada Allah, bertobat, saudara-saudara, tidak sama dengan kapok. Mungkin kapok ada dalam rangkaian pertobatan itu, tapi bertobat itu berbeda dengan kapok. Saudara-saudara, saya makan dengan sambal yang pedas, lalu kemudian terasa tidak enak, perut sakit, dan kemudian saya mengatakan saya akan berhenti, tidak mau makan sambal lagi. Betulkah saya tidak makan sambal lagi? Ternyata tidak. Sesudah nyaman lagi dan lupa, balik lagi. Bertobat bukan hanya berhenti melakukan segala sesuatu yang dianggap salah, keliru, yang merugikan diri, tapi justru berbalik arah dan kemudian membaharui langkah yang salah itu. Metanoia dapat kita lihat dalam pertobatan, misalnya Paulus. Paulus ketika bertobat, tidak hanya ia berhenti menganiaya orang Kristen, menganiaya orang yang percaya pada Kristus, tapi kemudian ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, maka ia bertekad hidupnya sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan itu, untuk melayani, untuk dipakai Allah, untuk memberitakan Injilnya. Kita lihat juga Zakheus, ketika ia menyatakan bertobat, tidak hanya ia berhenti menjadi pemungut cukai, tetapi ia menyatakan kepada Tuhan, setengah dari hartaku akan aku jual dan akan aku bagikan kepada orang-orang miskin. Sekiranya ada yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Saudara bayangkan, ketika ia menyatakan pertobatan bukan berhenti ia memeras, ia memungut pajak yang berlebihan itu, tetapi hartanya, hidupnya dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang ketika Anda dan saya menyatakan bertobat, saudara-saudara, orang yang mencuri bukan hanya berhenti mencuri. Cukupkanlah gajimu, jadikanlah hidupmu, kerjamu itu juga berkat untuk orang lain. Saudara-saudara, ketika seseorang menyatakan bertobat untuk tidak lagi mengkonsumsi minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, bukan saja ia berhenti mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi narkoba itu, tetapi hidupnya akan ia berjuangkan untuk memberantas itu, untuk memperbaiki kehidupan yang lamanya itu. Ini bertobat, tidak hanya berhenti, tetapi memakai hidupnya untuk menjadi berkat. Seseorang yang berdosa tidak cukup berhenti dari dosanya, melainkan ia akan memperbaiki kehidupannya, berubah dan mau dibaharui untuk kehidupan yang semakin berkualitas. Kualitas kehidupan yang dimaksud adalah setiap hari menampakkan perubahan-perubahan yang baik. Ini hanya mungkin dapat digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Ketika Roh Kudus bekerja pada seseorang, lalu orang itu bersedia membuka diri dan hatinya untuk dikuasai Roh Kudus, maka perubahan itu akan tampak jelas. Saudara-saudara, inilah yang dimaksudkan oleh Yohanes. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Orang yang percaya kepada Kristus akan dikaruniai kuasa Roh Kudus untuk mengerti apa yang Allah kehendaki, untuk dimampukan, untuk digerakkan kehidupannya menuruti suara Roh itu, mengerjakan apa yang baik, yang benar itu. Roh Kudus itu akan terus-menerus membimbing orang untuk terkonfirmasi
dengan apa yang diberitakan dan diteladankan oleh Yesus Kristus. Di pihak lain, setiap orang yang telah dibaptiskan juga harus bersedia membuka diri, hati dan pikirannya untuk terus-menerus dibaharui, sehingga buah-buah pertobatan itu nyata, bukan hanya semacam atau bukan hanya semata ungkapan bahwa ya saya bertobat, tapi itu akan terlihat dari cara kita sebagai manusia yang telah dibaharui, yang telah mengalami pertobatan itu. Saudara-saudara, jika saja kita menyadari bahwa kondisi fisik dan mental kita terus berubah, yang kata Mary Blacknap ini sedang menuju pada tahapan Homo Deva ini, manusia ilahi yang lebih super dari manusia modern Homo sapien itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan spiritualitas kita? Dapatkah kehidupan spiritualitas kita ini berkembang, mengalami perkembangan dahsyat untuk mengantisipasi apa yang sekarang terjadi ini? Sudahkah kehidupan pertobatan kita benar-benar mengubah tabiat manusia lama kita, sehingga kita layak disebut manusia ciptaan baru, manusia yang kepada kita semua Allah berkenan? Masih ada waktu, ibu bapak sekalian, untuk kita mengalami kehidupan perubahan itu. Marilah buka hati kita agar Roh Kudus menolong kita untuk kita menjadi manusia yang terus-menerus dibarui. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua. Amin. Mari umat Tuhan bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita mengingat janji baptis kita sambil mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau boleh mengingatkan kami kembali. Dunia ini terus berubah, mengalami perubahan demi perubahan. Biarlah itu juga mengingatkan kepada kami bahwa kami juga terus-menerus berubah. Tidak hanya bentuk fisik kami, dari bayi, anak, remaja, pemuda, dewasa, tua, melainkan juga biarlah Tuhan menolong kami mengalami perubahan dalam spiritualitas kami, sehingga setiap hari, setiap saat kami terus-menerus dibarui menjadi manusia-manusia yang semakin berkenan kepadamu, manusia yang berkualitas, manusia yang mau dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kami mengingat akan begitu banyak pergumulan yang sedang terjadi pada saat ini. Banyak saudara-saudara kami juga yang kehilangan orang-orang yang disayangi. Dalam penderitaan, dalam kesusahan, biarlah Engkau juga boleh menghibur, menguatkan mereka. Demikian pula kami, pakailah ya Bapa sebagai alat di tangan-Mu untuk menghibur, menguatkan mereka. Kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Kiranya Engkau juga menolong kondisi bangsa dan negara kami untuk sehati sepikir, untuk berjuang bersama-sama untuk mengatasi pandemik COVID-19 ini, dengan bersama-sama menyadari
bersama-sama bertekad untuk disiplin. Dan ketika kami juga menerima kabar gembira tentang vaksin-vaksin yang sudah mulai ada ini, Tuhanlah yang menolong. Engkau memberkati itu semua sehingga menjadi alat di tangan-Mu untuk kami dapat menghentikan penularan COVID-19 ini. Tuhan yang menolong untuk setiap pendistribusiannya agar dilakukan dengan adil, jujur, dan transparan. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap kami, anggota-anggota jemaat-Mu dan simpatisan yang pada saat ini juga beribadah bersama-sama dengan kami di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkatilah, Tuhan yang akan menolong dari segala pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi. Gereja kami juga Tuhan yang menolong, memberkati sehingga kami boleh melakukan apa yang Tuhan juga kehendaki untuk kami perbuat, yaitu menyatakan cinta kasih-Mu di mana Tuhan tempatkan kami. Bapa di surga, inilah doa-doa kami. Kami percaya Engkau mendengarkannya, sebab kami mengalaskannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyiapkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 27 mengatakan demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, marilah kita yang mampu memberikan persembahan tidak menahannya. Kita memberikan persembahan bukan karena Tuhan kekurangan, melainkan karena ungkapan syukur atas anugerah Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar nomor 68402999340, atau saudara-saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika kita sudah bisa beribadah di gereja, saudara-saudara dapat menyerahkannya di gereja. Mari kita naikkan pujian PKJ 146 bait 1 dan 3, bawa persembahanmu.
saudara kita berdoa. Bapa, di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur oleh karena setiap hari Engkau memberi kami rezeki. Persembahan yang kami berikan pada hari ini adalah ungkapan syukur kami dan komitmen kami sebagai tubuh Kristus untuk terlibat dalam pekerjaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di gereja kami GKI Mangga Besar. Pakai dan kuduskanlah ya Bapa, agar bermanfaat bagi sesama kami dan dapat memuliakan Engkau. Berilah hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara umat Tuhan, marilah kita menyatakan kesanggupan dan kemauan kita untuk terus-menerus dibaharui, sehingga setiap hari kualitas iman dan perilaku kita semakin lebih baik. Kita mengalami perubahan yang besar dalam kehidupan kita ini. Mari kita menyanyikan PKJ 239 perubahan besar. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan perubahan setiap hari yang saudara tampilkan. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.